Oke, selamat datang kembali di channel pembelajaran online. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan pivot table pada Microsoft Office Excel. Nah, pivot table sendiri adalah sebuah fitur yang ada pada Microsoft Office Excel yang dapat digunakan untuk mempermudah kita dalam menampilkan ringkasan data dari sebuah tabel yang begitu besar. Untuk menggunakan pivot table sendiri, itu dia berada pada menu bar Insert. Nanti kita akan lihat pada video berikut cara menggunakan pivot table. Oke, di sini saya punya sebuah data, yaitu data keuangan karyawan PT COVID-19. Ada 20 orang karyawan dengan ada beberapa kolom, yaitu divisi, status, gaji, tunjangan, pajak, dan take home pay-nya. Nah, data seperti ini kita sebut masih data mentah. Biasanya pada perusahaan kita hanya akan menampilkan data ringkasan dari data yang besar seperti ini, yang akan kita tampilkan dalam bentuk tabel-tabel seperti di samping ini. Misalnya ini adalah data pengeluaran perusahaan berdasarkan divisinya. Kemudian ini adalah tabel data pengeluaran perusahaan berdasarkan status karyawan. Dan ini adalah jumlah karyawan per divisi. Nah, jadi ini bisa kita kerjakan dengan beberapa cara untuk mengisi tabel ini. Salah satunya yaitu dengan menggunakan fungsi SUMIF. Jadi misalnya ini tabel yang pertama kita menggunakan fungsi SUMIF, yaitu menghitung berapa gaji dari setiap divisi. Total gaji dari setiap divisi yaitu sama dengan SUMIF buka kurung. Kita blok divisinya, kita kunci, kemudian titik koma, kita masukkan kriterianya, ini, titik koma lagi, kemudian kita blok gajinya, kita blok, kemudian kita kunci lagi, ini tutup kurung, enter. Nah, ini kita tinggal tarik saja. Nah, begitu juga untuk kolom tunjangan, sama dengan SUMIF, kita blok divisinya, kunci, titik koma, kita blok di sini, kita klik divisinya, kemudian titik koma lagi, kita blok tunjangannya. Nah, begitu seterusnya sampai di kolom pajak. Nah, ini sebenarnya bisa lebih mudah kalau kita menggunakan pivot table. Jadi seperti di slide sebelumnya tadi saya sudah sampaikan bahwa pivot table itu adalah salah satu fitur yang disiapkan oleh Excel untuk memberikan tampilan ringkasan data. Nah, cara menggunakannya adalah seperti berikut. Mari kita coba praktekkan. Pertama, kita blok dulu tabelnya. Nih, boleh dari nomornya, boleh dari sini saja. Nah, kalau saya biasanya blok dari nama karyawan saja. Kita blok semuanya, kemudian kita masuk ke menu bar Insert, klik Insert. Kemudian di pojok kiri sini ada pivot table, ini kita klik saja. Nah, ini akan muncul jendela untuk membuat pivot table. Jadi di sini kita pilih, di sini adalah select a table range. Jadi tadi ini kita sudah blok. Kemudian di sini ada pilihan. Nah, di sini adalah ada dua pilihan. Yang pertama nih worksheet, artinya nanti pivot table akan ditampilkan di file baru. Nah, sementara kalau kita pilih existing worksheet, maka pivot table akan ditampilkan di file yang sama seperti data ini. Jadi kita pilih yang kedua. Setelah itu setelah kita centang, kita klik yang warna merah ini untuk menentukan lokasi di mana pivot table akan ditampilkan. Nah, di sini saya akan menampilkannya di samping sini saja. Oke. Kita klik saja salah satu selnya, kemudian kita klik lagi yang warna merah ini. Kita klik lagi. Setelah itu kita oke. Nah, di sini akan muncul jendela pivot table. Nah, di sini kita tinggal menyesuaikan sesuai dengan tabel ini. Jadi di sini kita akan buat tabel pengeluaran perusahaan berdasarkan divisi.
Untuk pivot table sendiri ada 4 kolom, ada 4 bagian yaitu filter, kolom, rows, dan value. Nah, cara menggunakannya adalah pertama kita lihat di sini divisi ada pada bagian baris HRD, keuangan, marketing gitu ya. Jadi kita lihat di sini ada divisi, kita arahkan mouse ke sini, klik kiri, tahan, kemudian kita geser ke rows. Maka dia akan membentuk baris seperti ini, HRD, keuangan, marketing, total. Nah, kemudian kita lihat di kolom-kolomnya ini ada gaji, tunjangan, dan pajak. Nah, ini kita bisa taruh di values. Pertama gaji, kita klik kiri, tahan, tarik ke values. Ini gaji, kemudian tunjangan, klik kiri, tahan, tarik ke sini. Oke, kemudian pajak. Klik kiri, tahan, tarik sini. Nah, di sini kita lihat pajak tadi belum ya. Nah, itu. Oke, jadi gaji, tunjangan, dan pajak. Setelah itu sudah tinggal kita, kalau ingin tabelnya seperti ini, kita tinggal copy saja bagian isinya. Kita blok, copy, klik kanan, paste values. Nah, jadi langsung seperti itu. Jadi kita menampilkan data. Sekarang kita lihat tabel kedua, yaitu pengeluaran perusahaan berdasarkan status karyawan. Nah, ini kita klik lagi tabel pivot table-nya, maka akan muncul pivot table fields-nya. Ini kita clear saja. Caranya adalah kita ke menu bar analyze yang ada di atas ini, kemudian clear, kemudian clear all. Nah, maka dia akan kembali kosong. Sekarang kita akan buat tabel seperti tabel kedua ini, yaitu divisinya. Ini bukan divisi ya, tapi status karyawannya. Saya ganti dulu. Oke. Nah, berarti di sini yang akan kita jadikan rows adalah status. Kita tarik saja status, klik kiri, tahan, tarik ke rows. Nah, kemudian gaji dan tunjangan. Gajinya kita tarik sini. Values akan menampilkan total dari gaji, kemudian tunjangan. Oke. Setelah itu sudah tinggal kita copy lagi bagian isinya. Oh, pajaknya belum ya. Pajak, tarik. Oke. Nah, ini tinggal kita copy. Ctrl C. Kita klik kanan, paste values. Oke, jadi seperti itu. Gampang kan? Jadi sekarang kita lihat bagaimana untuk membuat jumlah karyawan per divisi. Ya, kita clear lagi. Klik, kemudian analyze, clear all. Nah, kita akan lihat. Di sini divisi yang akan dijadikan sebagai baris. Kita lihat cari divisi, taruh di rows. Kemudian kita lihat ada karyawan tetap dan kontrak. Nah, status berarti ya. Status ini kita taruh di values seperti ini. Nah, kalau kita langsung taruh di value seperti ini, maka dia akan langsung mentotal karyawan berdasarkan divisinya. Jadi HRD ada 7 orang, keuangan ada 7 orang, marketing ada 6 orang. Tapi di sini kita akan bagi. Jadi karyawan tetap dari divisi HRD ada berapa, karyawan kontraknya berapa. Nah, maka yang kita lakukan adalah ini kita hapus dulu. Caranya adalah klik sini, tanda panah ini, kemudian remove field. Jadi kita akan letakkan statusnya itu di kolom. Nah, jadi di sini maka akan terbentuk jadi 2 kolom, yaitu kontrak dan tetap. Nah, baru kita tarik lagi yang statusnya ini, kita taruh di values. Jadi seperti itu. Kalau sudah, tinggal kita copy lagi. Copy, Ctrl C, klik kanan, paste values. Oke. Nah, di sini
Ini saya tutup dulu di sini pivot table-nya. Kita juga bisa menampilkan secara detail karyawan HRD siapa saja, keuangan siapa saja, marketing siapa saja. Kita klik kanan di sini, kemudian kita pilih expand. Nah, pilih expand. Jadi kita akan melakukan expand ini nama karyawannya. Kemudian oke. Nah, maka akan muncul di sini nama karyawannya, ada tanda minus di samping sini untuk meminimize. Jadi kita misalnya ingin lihat karyawan dari divisi marketing ini siapa saja, kita klik saja tanda plus ini. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi dari karyawan divisi marketing yang kontrak itu ada 3, yaitu Kiel, Mayang Berkah, dan Tri Anggriana. Kemudian yang berstatus tetap ada 3 juga, Adelia, Angel, sama Nining. Ini kita klik. Jadi inilah gunanya pivot table. Jadi kita bisa mempermudah atau membuat ringkasan dari data tabel yang besar seperti ini menjadi data yang lebih mudah dibaca seperti ini, sesuai dengan keinginannya kita. Oke, apabila ada nanti yang kurang jelas, boleh silakan ditanyakan di kolom komentar atau langsung di WA. Mudah-mudahan materi kali ini bisa dipahami. Sekian dan terima kasih.